Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kali ini saya mau bikin pupuk cair yaitu air lindi dengan menggunakan sampah dapur. Nah, ini sampahnya ya bekas sampah dapur ya, mau nasi, mau sayuran, kebanyakan ini buah-buahan. Kebetulan istri saya jualan sop buah, jadi daripada sayang bekasnya atau cangkangnya kebuang supaya bisa bermanfaat. Dan saya menggunakan M4, terus air cucian beras sama molase. Ini molasenya air gula merah sama air gula putih. Dengan perbandingan, saya sering memakai seperempat gula merah sama seperempat gula putih disatuin dan direbus semuanya pakai air biasa sampai mengental, sampai kayak gini, mengental kayak gini. Dan ini semprotannya buat ntar menyemprotin ke bekas-bekas sampah dapurnya. Dan ini juga memakai pisang yang udah busuk, yang enggak terpakai, daripada kebuang ya saya manfaatin aja sekalian. Terus ditambah bakatul yang udah dicampur sama tanah buat ntar disatuin ke sampah dapurnya. Terus sama daun pisang yang udah kering sama daun bambu sama yang udah kering. Dan ini yang udah saya buat udah 2 hari. Ini dalam waktu 2 hari saya baru bikin segini, alhamdulillah. Dan ini sampah yang sudah difermentasi. Dan ini pupuk keringnya tinggal saya ditutup rapat biar semuanya membusuk, lalu keringkan, ntar bisa jadi pupuk kompos. Nah, ini tempat sampah dapurnya yang sudah saya potong, dan bawahnya sudah berlubang biar air lindinya menetes dan jatuh ke galon yang satunya lagi, yang penampungnya. Oke sahabat tani, tidak perlu lama-lama bikin air lindinya. Simak terus videonya sahabat tani. Langsung aja saya pindahin dulu yang air lindi yang kemarin. Pertama-tama saya masukin daun pisang kering sama daun bambu kering. Sampah dapurnya
sedikit demi sedikit masukinnya, lalu masukin bakatul yang udah dicampur sama tanah sedikit dulu, masukin sedikit demi sedikit. Emang kelihatannya ini menjijikan banget, bau banget, tapi khasiatnya ini sangat bagus. Nah, terus saya semprot pakai M4, air cucian beras sama molase yang udah saya campurin semuanya. Satu tutup botol saya memakai 3 liter semprotan yang isinya 3 liter. Udah disemprot, campur lagi, masukin lagi sampah dapurnya. Lalu semprot lagi. Masukin lagi sampai semuanya masuk. Dan ada satu lagi ini sahabat tani, sama saya ini limbahnya pakai yang terakhir, pakai nasi basi, daripada sama nasi basinya daripada kebuang, saya pakai pupuk, bikin pupuk air lindi. Nah, kalau sudah beres, kita terakhir semprot lagi. Nah, dan saya langsung masukin air lindi yang kemarin yang udah bikin, yang udah 2 hari, saya masukin sini. Nah, sahabat tani, dan proses pembikinan air lindinya sudah beres, tinggal nunggu 2 hari sekali saya akan update, dan saya akan air yang di bawah naik lagi ke atas, siram lagi sampai terus menerus sampai ini membusuk, benar-benar membusuk si limbah dapurnya.
tempat air lindi ini harus disimpan yang tempat yang teduh, sejuk, gak terkena sinar matahari. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani semuanya. Ya, meskipun saya juga masih awam dalam soal pertanian, mudah-mudahan dengan belajarnya dari sahabat tani yang lain atau dari di sekeliling kita bisa sedikitnya membantu mengurangi ekonomi buat dapur kita sendiri. Ya, intinya kita mau contohnya pengen cabai, kita nggak perlu beli, kita tinggal metik aja. Mudah-mudahan dengan cara ini dapur berjalan sahabat tani bisa tercukupi, sedikitnya bisa tercukupi, jadi gak harus kita beli. Dan satu lagi sahabat tani, dan ini saya punya tanaman cabai. Sebetulnya kemarin ini bagus ini, cuman sayang pada patah-patah, pada gede-gede cabainya juga alhamdulillah, cuman sayang tuh. Ini ada pohon pisang punya orang yang tumbang ke tanaman cabai saya, jadi mau gimana lagi, meskipun sayang ini juga tuh patah, padahal ini buah pertama. Ini juga sama, sampai sini nih jatuhnya. Ini juga ketimpa pohon pisang ini sampai sini, padahal ini lebat banget. Ini patah, padahal ini sahabat tani ini udah mulai berbunga tuh. Sayang banget, itu buah cabainya juga lebat banget. Ini kena sini, daun pisangnya ke sini, sampai ini juga sama patah. Ini padahal tuh sama, ini juga. Ini buah pertama ini. Alhamdulillah cabainya pada lebat-lebat, pada montok-montok nih. Alhamdulillah sahabat tani dengan menggunakan air lindi sangat bermanfaat banget dan subur banget pada tanamannya. Ya, dan ini baru penanaman seminggu. Ini saya yang sebelahnya saya mencoba menanam timun. Mudah-mudahan tanamannya subur. Dan ini saya nanam di tebing, dan ini rumah saya. Sebetulnya ini nanam di belakang rumah saya. Ini tebing.
Dari sana matahari langsung ke sini. Jadi alhamdulillah tanamannya pada subur-subur dengan menggunakan air lindi. Ini juga sahabat tani, saya menyemai pohon kopi yang entarnya saya mau tanam di kebun atau di hutan. Dan saya juga udah pernah nanam pohon kopi. Ini udah pada mati, ini pada mati dan udah tidak produktif lagi. Jadi saya dibiarin dulu aja, meskipun ini berantakan, tapi ntar saya bakalan diganti. Insya Allah saya mau nanam cabai lagi di sini. Dan ini pohon seledri. Nah, ini pohon seledrinya juga udah pada tua. Nah, ini pohon seledrinya udah mulai berbunga, dan ini saya akan menggunakan bunga ini untuk ntar dikembangbiakan lagi dan ditanam lagi bunganya, biar saya nggak perlu beli benihnya. Jadi saya akan menggunakan benih yang udah saya tanam biar jadi tambah sulam, jadi terus menerus. Nah, ini juga masih, nah ini masih ada pohon seledrinya sedikit lagi. Nah, ini sama pohon seledrinya udah pada tidak produktif. Jadi saya biarin aja ini supaya berbunga. Oke sahabat tani, dan ini saya udah tutup yang limbah dapur yang keringnya, tutup sampai sebulan biar limbah dapurnya ntar jadi pupuk kompos. Dan ini juga saya taruh di sini biar lembab dan tidak terkena sinar matahari. Nah, jadi aman. Nah, cukup sekian dan terima kasih sahabat tani. Mudah-mudahan video yang saya bikin untuk bikin air lindi bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Saya selalu buat para petani dimanapun berada. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.